A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Pak Izan sudah membantu Ibu dalam doa siang hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu tentang materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengolah kata. Apa aplikasi untuk mengolah kata? Word. Ya, dikenal dengan Microsoft Word. Lalu, selain pengolah kata, ada lagi aplikasi untuk mengolah apa? Apa aplikasinya? Excel. Terakhir, sudah ada kata, ada angka, ada lagi aplikasi apa kita gunakan untuk presentasi. Ada yang tahu? Ya, dikenal juga dengan aplikasi PowerPoint. Selain PowerPoint, untuk presentasi kita bisa juga menggunakan aplikasi apa? Canva. Jadi kita minggu lalu telah mempelajari tentang Microsoft Word. Ada yang kamu kenali di sana, menu-menu atau ikon-ikon yang bisa kamu gunakan dalam mengolah kata di Microsoft Word. Kita membuat apa di Microsoft Word kemarin? Surat. Itu merupakan bentuk laporan resmi ya, surat resmi itu merupakan bentuk laporan. Salah satu pemanfaatan Microsoft Word yang kamu gunakan. Salah satu tulisan itu kamu edit dalam bentuk apa? Tebal. Fungsi apa kamu gunakan? Wow, itu salah satu fungsi yang ada di Microsoft Word. Oke, selain di Microsoft Word kita juga mengenal aplikasi pengolah angka. Ternyata antara pengolah kata dengan pengolah angka Word dengan Excel bisa kita kaitkan, ya, bisa kita sama-sama kita gunakan dalam satu waktu. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat surat. Pertanyaannya, kalian tahu tidak bagaimana kita membuat satu surat dengan data yang banyak? Maksudnya satu surat tapi ditujukan untuk banyak orang. Ada yang tahu? Apa Jenika? Memilih data. Kui? Dengan menyalin data. Ketika kamu salin data, misalnya surat itu tuh masih selembar atau banyak suratnya? Masih selembar. Kalau masih selembar untuk banyak orang bagaimana caranya? Ada yang tahu? Di copy atau disalin. Bagaimana cara mengkopinya? Di blok dulu. Oke. Apalagi kerjanya? Sudah di blok? Di Ctrl C. Apa lagi? Ctrl V. Ctrl V itu juga disebut dengan Ctrl paste. Terima kasih sudah masih ingat materi yang sebelumnya. Jadi, kalau kita Ctrl C, Ctrl V, berarti itu kerjaan kita lama ya? Lama kan? Nah, ternyata di aplikasi Office atau perkantoran ini ada cara membuat surat dalam jumlah banyak itu bisa mempersingkat waktu. Kita tidak perlu menyalin copy paste lagi sehingga lembaran di Word itu menjadi banyak sesuai jumlah yang kita inginkan. Lewat apa? Di sini ada fungsi yang dinamakan dengan MyNRG. Apa itu MyNRG? Itulah yang akan kamu kenali hari ini. Ya. Jadi kamu seperti yang kamu sampaikan tadi bahwa biasanya kamu menyalin surat Ctrl C, Ctrl V ya. Sehingga di lembaran Word itu menjadi banyak lembarannya ya. Jadi dengan fasilitas MyNRG ini kamu bisa cukup di Word itu selembar saja, tetapi bisa berisi data lebih dari 5. Pokoknya sesuai kebutuhan lah. Misalnya kalau kamu membuat surat, misalnya amplop contohnya. Kalau kita membuat amplop berarti ditujukan untuk berapa orang?
siswa, misalnya kamu dapat undangan dari OSIS misalnya, ditujukan ke sekolah yang lain. Kamu bisa membuat alamat undangan itu cuma satu, tetapi alamat yang ditujukan itu bisa lebih dari satu. Itulah fungsi yang akan kita gunakan dinamakan email. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah peserta didik ibu kamu diharapkan mampu menggunakan dan juga menerapkan fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran dalam integrasi Word dan Excel. Kemarin kamu sudah belajar atau praktek tentang Word kan? Kamu juga sudah praktek tentang Excel. Hari ini bagaimana kamu memanfaatkan fitur lanjutannya? Bagaimana kamu mengintegrasikan atau mengkaitkan antara Excel ke dalam Word. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, karena kita berada di waktu jam siang, ada langkah baiknya kita melakukan penyegaran. Oke? Silakan berdiri. Nah, ini studi kasus kita atau masalah yang akan kita bahas, di mana kalian akan membuat surat kelulusan ini. Di mana aplikasinya? Di Word pastinya. Akan berisi data-data yang ditemukan, juga nilai-nilai untuk keperluan kelulusan siswa. Oke? Nah, aplikasi perkantoran. Pertama, ini aplikasi apa? Word. Apa gunanya tadi? Ini aplikasi apa? Excel. Apa fungsinya? Mengolah angka. Yang ketiga ini? PowerPoint. Fungsinya? Presentasi. Oke. Nah, integrasi. Apa itu integrasi? Artinya kita menyatukan beberapa objek atau data. Ya, seperti Ibu sebutkan tadi, di mana komponen-komponen atau data-data dari aplikasi A, aplikasi B kita gabungkan menjadi satu, menjadi utuh, sehingga mereka itu memiliki makna. Walaupun sebelumnya komponen itu terpecah. Lalu integrasi itu maknanya juga ketika kita menggunakan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga, integrasi itu adalah kita mengkaitkan data maupun fitur antar aplikasi sehingga dapat digunakan di aplikasi yang lain. MailMerge dikenal juga dengan surat massal. Apa kegunaannya? Ketika kita memanfaatkan MailMerge, kita bisa menghasilkan surat, undangan, amplop, itu secara berulang-ulang. Maksudnya, misalnya kita mengirim surat kelulusan tahun ini ya, dengan data tahun ini. Surat itu masih bisa kita simpan dan data bisa kita rubah sewaktu-waktu. Datanya saja kita rubah, suratnya nggak usah. Surat itu tetap tersimpan. Jadi kamu tidak perlu mengetik ulang lagi, tidak. Itu kegunaan MailMerge. Nah, ini studi kasus kita tadi. Kita kan akan membuat surat kelulusan. Ketika kita membuat surat kelulusan, mari kita gunakan berpikir komputasi. Pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah? Dekomposisi. Apa yang kita lakukan di saat kita mendekomposisikan masalah? Membagi masalah menjadi kecil-kecil. Membagi masalah ke bagian kecil-kecil. Oke. Mari kita bagi surat kelulusan. Maka ketika masalah ini akan kita selesaikan, bagian terkecil pertama yang harus kita lakukan apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan diganti. Identitas. Oke, siapa lagi? Ketika kita akan membuat surat kelulusan ini, hal pertama yang harus kita lakukan supaya masalah ini cepat selesai, apa yang kita lakukan? Ya, jadi kan? Mengambil data. Data yang terdiri dari apa saja? Identitas tadi. Terdiri apa saja dia data? Nama. Alamat. Setelah
kalian selesaikan. Memakai aplikasi apa? Word dan Excel. Mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya bahwa kalian sesuai yang Ibu kirim di WA kamu tadi, bahwa kamu harus menyelesaikan surat kelulusan dengan data-data siswa, ya. Data-data itu yang harus kamu kumpulkan. Data itu kamu buat dari mana? Data-data siswa itu dibuat di mana? Excel. Maka sekarang silakan buka aplikasi Excel-nya dan juga aplikasi Microsoft Word-nya. Kamu sudah duduk berkelompok kan? Maka sesuai yang sudah yang kalian arahkan tadi, cara berpikirnya seperti apa? Bahwa pertama kali kamu bekerja di Excel. Maka bersama kelompok kamu tentukan pembagian anggota kelompoknya ya. Ada yang mencarinya, presentasinya, dan pokoknya semua anggota kelompok kamu mendapat bagiannya. Silakan bekerja dimulai dari Excel. Carikan di sini link yang sudah, nanti kasih tahu ke Fiora bagaimana cara menggunakan. Maka kelompok 1 silahkan Jessica dari situ saja. Siapa yang akan mempresentasikannya? Jessica. Yang mengoperasikannya? Sari. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan membuka menu MailMerge di Word dengan mengklik My Links, lalu pilih Start MailMerge. Setelah itu, tentukan format dokumen, pilih jenis format dokumen yang ingin kita buat. Setelah itu, kita dapat membuatnya dan mengklik Letters. Setelah itu, untuk dapat mengisi nama
tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa, NISN, serta dinyatakannya, kita dapat mengklik Insert Merge File yang di atas sana. Oke. Dapat diklik sesuai yang ada di surat yang telah kita buat. Sudah. Itu yang kita dapat lakukan di mail merger. Untuk semuanya ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kuansa. Bagaimana cara kita melihat hasil akhirnya? Untuk hasil akhirnya yang telah tertera di sini, kita dapat mengklik review result. Di sana, kita sudah mengkliknya tadi. Guys, jawaban dari Jenika dan pertanyaan dari Kwanza. Benar jawaban dari kelompok 1 bahwa hasil akhir kita hanya perlu melihat dari preview resultnya saja. Untuk melihat hasil akhir secara keseluruhan, kamu cukup menekan atau menggeser tanda panah yang ada di sini. Maka data yang ada di seluruh di sini nanti akan berubah sesuai dengan nama, data, isi datanya sesuai yang kamu ketik di Excel tadi. Jadi setiap orang memiliki nama yang berbeda, data yang berbeda, pasti juga nilai yang berbeda. Sampai sini ada yang bertanya kan? Tidak. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah memasuki bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Mari kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan satu poin saja dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Nah, silakan Desa. Berdiri Desa. Dapat disimpulkan dari fitur MyMerge yang punya fungsi untuk membuat surat dalam jumlah banyak secara bersamaan. Oke. Ya, benar ya. Fungsi MyMerge itu adalah kita bisa membuat surat dengan satu bentuk tapi dalam jumlah yang banyak secara bersamaan. Ada satu lagi yang bisa memberi kesimpulan apa yang dari kita pelajari hari ini. Kuat? Saya mengetahui bagaimana cara menggabungkan dari Excel ke Word. Oke. Sehingga kita hari ini Kwanza mengetahui fitur apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan data dari Excel ke Word. Oke anak-anak, hari ini kita telah menyimpulkan bahwa dari Excel, data Excel bisa kita kaitkan ke data Word dengan menggunakan fitur MyMerge. Selain surat, apa yang lagi yang bisa kita buat dengan fitur MyMerge ini? Undangan. Jadi tugas kamu mandiri ke depannya itu adalah membuat contoh undangan yang ditujukan untuk semua siswa yang ada di sekolah kita. Oke? Oke, untuk hari ini sebelum kita tutup, saya ingin satu orang atau dua orang yang memberi refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Jenika, sampaikan bagaimana refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui bahwa ada fitur lanjutan yang lebih memudahkan kami untuk bekerja yang dapat kami aplikasikan di sehari-hari. Yaitu yang sebelumnya kami susah dengan cara bagaimana menggabungkan Excel dan Word. Dengan adanya fitur lanjutan yaitu MyMerge, kami dapat lebih mudah dalam menggabungkan yang namanya Excel dan Word. Benar sekali refleksi. Terima kasih Jenika atas refleksinya bahwa biasanya kamu mengetahui Word hanya sekedar fitur apa saja? Fitur Bold, fungsi-fungsi apa saja? Apa? Itali misalnya gitu. Hari ini kita mengetahui bahwa ada fitur lanjutan dari Microsoft Word yang bisa kita gunakan untuk mengkaitkan dengan aplikasi yang lain. Selain MyMerge, kamu juga bisa mengkaitkan Excel itu di menu chart. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi selanjutnya ya, anak-anak. Ya, Bu. Kali ini sebelum kita selesai berdoa, ada kuis. Silahkan diklik di link di HP-mu masing-masing. Silahkan kerjakan untuk beberapa waktu. Sudah? Diklik. Sudah? Sudah ada? Sudah. Nah, nanti untuk hasilnya nanti akan Ibu kirim di grup WA kita masing-masing. Kita menggunakan quizzes. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Kita akhiri dengan alhamdulillah.
pertemuan kita hari